Zen, Rizky, dan siapa si Yuda sama Juliana si Juliani ini ngecamp di samping jalur yang dekat dengan pohon tumbang itu, karena sebenarnya emang di pendakian itu nggak boleh ngecamp di dekat jalur gitu kan, trek kan, takutnya nanti ada pendaki lain yang ingin lewat atau bagaimana. Hanya saja ini tuh tempatnya bukan di tengah-tengah treknya gitu kan, tapi di samping trek gitu. Nah, ketika itu waktu surut dan tenda sudah didirikan, yaitu ada 2 tenda, di mana satu tenda itu untuk kakak beradik si kembar Juliana dan Juliani, dan satu tendanya lagi untuk Zen, Yuda sama Rizky. Nah, jadi di malam itu ketika mereka membuat api unggun yang kecil gitu kan, mereka itu duduk melingkar, sedangkan si Rizky yang masih dalam keadaan pingsan itu di dalam tenda gitu. Nah, singkat cerita, maghrib pun datang ya. Maghrib datang karena memang di sekitar sana tidak ada air, jadi si Zen ini sholat dengan tayamum lah gitu kan, wudhu dengan tayamum, diikutin juga sama teman-teman yang lain gitu kan, si Yuda, Juliana sama Juliani gitu kan. Nah, jadi pas sholat dengan Zen yang sebagai imam itu, pas takbiratul pertama gitu kan, Allahu Akbar gitu kan. Pas kalimat Allahu Akbar itu seperti ramai sekali yang mengikuti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena memang si Yuda PA ini yang emang anaknya nggak terlalu suka sama ibadah gitu ya, bisa dikatakan seperti itu. Teman A ini tidak fokus dalam sholatnya, jadi dia itu mendengar kayak Allahu Akbar itu kayak ramai sekali. Nah, singkat cerita, setelah sholat selesai gitu kan, begitu pun dengan salam, Assalamualaikum. Jadi kayak ada, mereka sholat itu berempat gitu, jadi kayak gimana sih kalau lu sholat Jumat gitu, jadi otomatis kalau Assalamualaikum warahmatullahi itu kan kedengeran rame banget. Nah, itu kejadian sama waktu kayak mereka sholat itu, salam itu ramai sekali. Nah, ketika sholat selesai itu kan tentunya setelah sholat itu ada doa setelah sholat gitu, Nah, hanya saja waktu itu yang doa setelah sholat itu hanya si Zen, sedangkan si Yuda sama Juliani ini langsung membereskan sholat mereka gitu, beres, kemudian mereka duduk lagi. Nah, ketika si Zen masih dalam wirid doanya, si Yuda sama Juliani ini langsung mengeluarkan bekal legendaris dari suatu pendakian, yaitu Indomie. Nah, ya kan, ketika Indomie itu sudah dikeluarkan, jadi betapa terkejutnya mereka itu, seperti mendengar ramai sekali orang yang bercakap-cakap gitu, bahwasanya mereka itu yang mereka ingat dengan jelas adalah salah satu cucunya datang. Entah mereka itu mengatakan hal, pokoknya yang mereka dengar itu salah satu cucunya datang. Nah, jadi si Yuda yang sudah tahu latar belakang dari si Zen ini, dari si Rizky yang sudah diceritakan si Rizky, tidak terlalu terkejut atau tidak terlalu takut dengan obrolan-obrolan yang ramai mereka dengar itu, karena si Yuda ini tahu bahwasanya Zen ini yang kita tahu juga di Banten ini memiliki terah tertinggi, ya, bisa dikatakan terah tertinggi dari terah Sultan Hasanuddin itu. Keturunan Sultan Hasanuddin itu, jika dia laki-laki itu digelari di belakang namanya itu ada TB, itu bagus kan. Jika perempuan itu ratu gitu kan.
Nah, jadi si Zen ini memang masih keturunan dari Sultan Hasanuddin yang bergelar Tubagus. Nah, yang kita tahu juga sejarahnya adalah Sultan Hasanuddin pernah melakukan tirakat di Gunung Karang itu sebelum beliau menyebarkan agama Islam di tanah Banten. Karena konon katanya dulu itu tanah Banten dipimpin oleh Prabu Hayam Wuruk, di mana Prabu Hayam Wuruk ini memiliki kepercayaan katakanlah kejawen gitu kan, atau Sunda Wiwitan yang sekarang masih dipertahankan orang-orang suku Baduy, yang sebenarnya penduduk asli dari tanah Banten ini adalah orang yang dari suku Baduy itu gitu. Nah, jadi ketika mendengar salah satu cucunya datang itu kengerian sebelum pendakian dan yang sudah dilihat oleh si Yuda akan penampakan sosok jin kecil itu, seolah-olah si Yuda itu dalam hatinya tenang. Si Yuda itu seolah-olah menjadi tenang. Oh iya, untung kita membawa Zen, salah satu keturunan gitu kan. Nah, ketika si Yuda sudah mendapatkan ketenangan di hatinya itu, si Yuda itu seperti mendengar di telinganya itu seperti ada suara yang dia kenal sekali, karena suara itu adalah suara dari jin yang di video pertama ceritain itu. Jadi kata suara itu, kamu jangan senang dulu, saya masih di sini. Nah, mendengar suara itu, jadi si Yuda yang tadinya sudah memegang mangkuk yang berisi makanan legendaris itu, yang notabene yang tadi AA bilang adalah Indomie itu langsung terlepas dari tangannya si Yuda, terlepas tumpah ke tanah. Mendengar tumpahan dari karena memang wadahnya itu adalah piring ya, seperti piring atom gitu ya, piring atom yang ketika jatuh memang suaranya itu terdengar. Zen itu buru-buru menyudahi wiridnya, kemudian mendatangi si Yuda yang dilihat juga sama si kembar itu. Si Yuda kemudian dielus punggungnya sama si Zen. Nah, entah mengapa si Zen ini seperti tahu apa yang sudah difikirkan oleh si Yuda. Nah, jadi kata si Zen, kamu salah, harusnya kamu tidak senang saya ada di sini, tapi kamu senang bahwa kamu masih hamba Allah. Perlindungan terbesar itu dari Allah, bukan dari terah seperti saya. Nah, ketika Zen mengatakan hal itu, si Yuda langsung ingatlah dia membaca istighfar, dia menangis. Entah mengapa si Yuda ini yang AA kenal sebagai orang yang bisa dikatakan rock and roll 100%, itu tuh waktu itu dia menangis seolah-olah dia itu, ya Allah gitu kan, saya ini emang udah jauh banget gitu, nah tolong saya di sini, selamatkan teman-teman saya, karena saya membawa misi ini gitu kan. Nah, ketika itu setelah Yuda sudah tenang kembali, Zen duduk di sampingnya, kemudian si Yuda juga duduk di dekat api unggun itu dengan si kembar. Nah, sedangkan si kembar ini yang dari awal mula pendakian sudah dikagetkan dengan kejadian yang tanda kutip mistis, mereka itu seperti tidak mau bertanya apa-apa dengan kejadian-kejadian yang sudah ada gitu. Mereka seperti trauma, tapi mereka juga enggan untuk meninggalkan pendakian ini gitu. Jadi mereka itu hanya diam saja. Nah, ketika itu si Zen seperti menangkap ada sesuatu di kedua anak ini, kembar ini gitu. Kata Zen, kalian pernah kesini? Kata Zen seperti itu. Nah, yang kita tahu juga, kata si Yuda, bahwasanya memang si kembar ini bukan perempuan pendaki gitu.
Mereka belum pernah naik ke gunung manapun, apalagi Gunung Karang yang memang terkenal mistisnya gitu. Lah, tapi ketika si Zen bertanya itu sama si kembar itu, iya, kita pernah ke sini. Mereka itu serempak, kedua-duanya bilang, iya, kita pernah ke sini. Kata si Zen, ya sudah, tidak apa-apa, nanti saja pas turun diceritakan. Kata si Zen seperti itu. Nah, tidak lama setelah itu, ketika mereka selesai menyantap makanan legendaris itu, tidak lama setelah itu tuh tenda yang tadinya ditutup yang berisikan si Rizky ini dibuka dari dalam yang resletingnya. Nah, ternyata itu si Rizky yang sudah sadar. Nah, bodohnya si Yuda ini langsung bertanya sama si Rizky, tadi kenapa kok ngejerit-jerit sendiri gitu, kok teriak-teriak sendiri lo, parah lo, kalau lo nggak gue peluk udah lo lari lah ke jurang itu. Nah, saat itu si Zen lagi-lagi mengingatkan si Yuda gitu, Yud, udah nggak apa-apa gitu, kata si Zen dengan lembutnya seperti itu. Nah, akhirnya si Rizky ini dibuatkan mie dan diseduhkan kopi gitu. Nah, setelah keadaan happy lagi kan, cerita-cerita, pokoknya mereka itu seperti mengalihkan pemikiran mereka dari kejadian-kejadian sudah ada gitu. Mereka ngebahas dosen killer lah gitu kan, mereka ngebahas anak-anak yang songong di kampus lah gitu kan, sampai suatu ketika di obrolan yang namanya anak muda gitu kan, ada lah gitu celetukan yang katakanlah kasar gitu kan, kayak wah lo tit gitu kan, ada celetukan kasar seperti itu. Si Zen ini kembali mengingatkan gitu kan, yang sopan atau ngomong mah jangan kayak gitu gitu kan, ini gunung, meskipun bukan di gunung, yang sopan ngomong mah gitu kan. Nah, jadi dari kepribadian Zen ini tuh bener-bener membuat si kembar Juliana ini benar-benar respect gitu loh. Oh iya, ada ya laki-laki seperti ini gitu kan, di tahun sekarang kok masih ada gitu kan. Udah dalam hati mereka itu seakan-akan mengatakan udah ganteng gitu kan, terus dari keturunan yang bagus dengan sifat yang bagus gitu kan, muncullah ketertarikan dari si kembar ini kepada Zen gitu. Nah, singkat cerita, saat mereka ngobrol itu tidak ada kejadian apa-apa. Nah, ketika jam menunjukkan sudah jam 10 malam gitu kan, akhirnya si kembar ini disuruh sama si Rizky untuk masuk dulu gitu kan. Kalian perempuan tidur aja dulu gitu kan, kalau laki-laki masih ngobrol gitu kan. Nah, akhirnya karena memang mereka juga udah ngantuk, si kembar ini masuk ke dalam tenda, resleting tenda ditutup dari dalam gitu kan, tidurlah mereka berdua gitu kan, kakak adik ini di tenda satunya gitu. Nah, lambat laun hari semakin gelap, semakin malam gitu kan. Di jam 11:30 Yuda sama Zen ini sudah ngantuk banget gitu kan. Nah, akhirnya karena mereka juga mengeluarkan energi yang cukup berat ya, karena tadi sempat menolong si Rizky yang dalam keadaan katakanlah kesurupan gitu. Jadi si Zen sama Yuda ini masuk ke dalam tenda untuk tidur terlebih dahulu. Nah, sedangkan si Rizky berjaga di luar gitu. Nah, ketika si Rizky berjaga di luar, sekitar 2-30 menit kemudian gitu kan, setelah merokok segala macam, si Rizky ini tuh kayak ngedengar suara desahan ya, punten ya kalian tuh, desahan seperti yang katakanlah yang berbau seperti itulah gitu kan. Cuman desahan itu dia dengar dari si Juliana gitu, kakaknya si Juliana ini gitu kan, dari dalam tenda gitu. Loh, kok ini anak mendesah-desah gini? Lah, dalam pikiran si Rizky, wah parah nih anak,
masa mimpi basah di gunung gitu kan. Nah waktu itu si Rizky tuh enggan buat ngebangunin si Juliana ini nih, ngebangunin si kembar gitu kan. Jadi mereka itu ya dibiarin aja gitu sama si Rizky. Selang tidak lama kemudian sekitar 1 batang rokok selesai, kok dari desahan kemudian menjadi jeritan. Jadi si Juliana ini ngejerit, benar-benar ngejerit, kemudian membangunkan Juliani, adiknya ini bangun. Loh, ketika Juliani ini bangun dari dalam tenda, loh kak kenapa? Astagfirullah gitu kan. Nah akhirnya keributan itu membangunkan juga si Zen sama si Yuda di dalam tenda, sedangkan si Rizky karena memang dia punya attitude yang baik gitu kan, dia itu nggak langsung masuk ke dalam tenda juga kan, karena takutnya ketika si Zen masuk ke dalam tenda untuk menolong mereka, dalam hati si Rizky takutnya kedua teman laki-lakinya ini bangun mendapati si Rizky dalam tenda ada pikiran-pikiran negatif lah gitu. Nah agaknya jeritan itu tuh ngebikin si Zen sama si Yuda bangun, kemudian keluar dari tenda bertanya sama si Rizky. Kemudian si Rizky itu, untung kalian bangun, ayo lihat bareng-bareng gitu, ada apa ini anak gitu kan, Nah waktu itu resleting tendanya kan harusnya dibuka dari dalam ya, karena memang tendanya dirancang seperti itu kan si cewek ini. Akhirnya mereka berdua ini seperti ngetok gitu, ngetok tenda. Nah nih kenapa gitu, coba buka dulu. Hanya saja si Julia ini, si adiknya ini terus meluk kakaknya gitu, yang menjerit-jerit seperti melihat sesuatu yang benar-benar menakutkan gitu kan. Dipeluk lah, nggak bisa gitu. Nah akhirnya dengan terpaksa jadi si tenda itu yang berbentuk seperti kan bulat seperti ini, si Rizky ngeluarin pisau lipat, disobek dikit, kemudian dibukalah si resleting tenda itu seperti dengan tangan yang Rizky yang masuk. Nah pas dibuka itu tuh ketiga laki-laki ini kecuali Zen. Nah si Rizky sama si Yuda ini waktu ngebuka tendanya ini, itu mereka itu seperti melihat sesuatu yang mengakibatkan mereka itu jatuh ke belakang, astagfirullahaladzim gitu kan. Jadi mereka itu melihat sosok bisa dikatakan seperti genderuwo, dengan hanya saja genderuwo itu di dalam tenda tidak semuanya, hanya ada kepalanya saja. Hanya saja kepalanya itu seperti memenuhi ruang di tenda tersebut gitu. Jadi seperti ada kamu sama Devita gitu kan. Jadi ada kepala yang gede, seolah-olah kamu sama Devita ini ada di dalam kepala itu gitu. Seperti siluet tapi ada warna gitu, warna hitam dengan mata yang merah menyala, dengan taring yang luar biasa tajam gitu kan. Nah, si Zen ini dia juga ngelihat, hanya saja si Zen ini dengan ketenangan dia duduk, dia melantunkan ayat kursi itu dengan suara yang terdengar gitu kan, Allahu la ilaha gitu kan, terus melantunkan ayat kursi. Setelah 2 kali melantunkan ayat kursi, seperti genderuwo itu berteriak gitu. Jadi teriakan makhluk ini, genderuwo ini, itu tuh hanya didengar oleh si Yuda, didengar oleh si Rizky, dan didengar oleh si Zen. Sedangkan si kembar ini seolah-olah nggak ngedengar ada teriakan itu. Jadi si Julian ini masih mengamuk, dengan dipeluk si Julian ini masih mengamuk gitu, Nah ketika ada teriakan itu semakin, jadi waktu mendengar teriakan itu benar-benar keras. Jadi yang dirasakan si ketiga laki-laki ini seperti gunung itu seperti goyang. Dan tidak lama kemudian ketika kepala itu tidak ada gitu di tenda, seperti plak gitu kan, hilang gitu kan, seperti ada ledakan dar yang
ledakan itu sepertinya seperti tidak jauh gitu kan. Nah, mendengar seperti itu dan sampai mendengar ledakan itu, telinga dari Yuda ini berdarah di sini, seperti berdarah. Karena yang mungkin kita tahu ya, kalau kita pernah nonton film action gitu kan, ketika ada suara tembakan atau bom yang meledak itu kan otomatis mengganggu gendang telinga sehingga mengakibatkan telinga itu berdarah gitu. Nah, jadi kejadian seperti itulah. Jadi si Yuda ini telinganya berdarah karena suara ledakan itu. Nah, ketika sudah selesai ledakan itu, ketiga laki-laki ini mengokohkan dirinya gitu untuk masuk membantu kedua teman perempuannya ini gitu. Nah, dengan tenang si Zen ini mengusap wajahnya si Juliana, diusap. Nah, ketika diusap, Zen ini seperti langsung keluar dari tenda yang diikuti oleh si Rizky. Nah, ketika diikuti oleh si Rizky, tangannya si Zen ini diciprat-cipratkan seperti itu. Nah, jadi ketika diciprat-ciprat seperti itu, ada daun-daun di bawah itu kan, daun-daun di bawah itu seperti, kamu coba ambil air terus kamu ciprat-cipratin seperti ini, otomatis jika ada daun atau rumput di bawah itu kan bergoyang. Jadi kejadian seperti itu. Jadi Zen ini ngelihat si Rizky ini ngelihat tangannya Zen itu bersih, tapi ketika tangannya seperti ini kan diciprat-cipratkan, daun-daun yang di bawah itu goyang seperti terkena air atau sesuatu yang seperti itulah gitu. Nah, jadi si kata Zen sama temennya ini, dusun itu makhluk. Dia hanya bicara seperti itu, kemudian dia masuk lagi ke tenda. Nah, setelah kondisi sudah membaik, akhirnya keluarlah mereka gitu kan. Duduk di pelataran api unggun itu lagi kan, melingkar lagi dengan Juliana yang masih dipeluk Juliani. Mereka tuh nggak jadi seolah-olah Juliana itu tuh nggak bisa gitu loh. Padahal si Yuda ini udah ngingetin sama mereka kalau ada kejadian apa-apa lagi di atas jangan diceritakan. Hanya saja waktu itu tuh udah benar-benar mencekam gitu. Jadi seolah-olah gimana ya, mungkin kalau perempuan ngadepin hal seperti itu nggak bisa, gue harus cerita saat itu juga. Nah, jadi si Juliana ini cerita bahwasanya tadi itu saya seperti melihat kamu Zen masuk ke tenda. Ya, kamu masuk ke tenda ya ngelakuin sesuatu yang seperti itu gitu. Nah, dengan bodohnya waktu itu saya hanya diam gitu. Saya hanya diam saja. Nah, ketika maaf gitu kan, saya bukan bermaksud gimana, seperti ada jilatan di wajah saya buka mata. Nah, waktu itu saya bukannya ngelihat wajah kamu Zen, saya ngelihat wajah yang tadi dilihat oleh mereka bertiga itu, laki-laki itu gitu. Nah, ketika seperti itu otomatis menimbulkan sugesti sama si adiknya ini, Juliani ini gitu kan. Loh, gitu kak gitu kan. Iya deh, kakak takut gitu kan. Kakak mau turun gitu. Kakak udah nggak kuat gitu. Nah, akhirnya karena waktu sudah malam, mereka itu berusaha menenangkan si Juliana sama Juliani gitu kan, Juliani. Nah, kemudian setelah ditenangkan, mereka membuat teh hangat lagi gitu kan. Setelah sudah tenang, yuk teror di situ tuh benar-benar bertubi-tubi gitu, benar-benar bertubi-tubi. Pada suatu ketika angin yang tadi cuaca yang rembulan terang dengan bintang-bintang yang indah di sana, tiba-tiba kayak ada angin yang membawa kabut. Kabutnya itu, jadi si Yuda cerita ini sama, jadi kalau tangan lo seperti ini, tangan lo tuh seolah-olah kayak megang kabutnya. Kabut itu benar-benar tebal banget. Nah, sampai waktu itu histeris lah lagi si Juliana sama Juliani ini, sampai
sampai nangis. Nah, saat itu si Zen bilang, loh, kalian belum sholat isya ya, katanya. Kalian sholat isya aja dulu gitu kan, tayamum dulu, sholatnya di dalam tenda aja gitu kan, karena memang mereka membawa tenda yang tinggi. Pokoknya tenda itu seperti tenda dom kan tinggi gitu, tenda dom yang ukurannya muat kapasitas 8 orang lah. Waktu itu tenda si laki-laki gitu kan. Jadi waktu itu sholat diimami oleh Rizky, diimami oleh Rizky. Kemudian mereka sholat, dan setelah sholat jadi setelah sholat itu tidak ada kejadian apa-apa lagi. Selama sholat juga tidak ada kejadian apa-apa lagi. Nah, mungkin kejadian itu tidak adanya karena si Zen yang berjaga di luar gitu, Jadi si Zen ini ngebawa tasbih kecil tapi panjang gitu, tasbih kauka. Jadi pas keluar dari tenda itu tuh mereka bener-bener udah nggak bisa lihat apa-apa selain kabut gitu. Hanya saja kejadian yang luar biasa gitu kan, mereka ngelihat tasbihnya Zen ini seperti bercahaya warna hijau. Dan satu hal lagi, lupa cerita, saat kabut ini datang itu tuh alat-alat penerangan nggak ada yang berfungsi sama sekali, benar-benar nggak berfungsi sama sekali, mati total. Handphone mati, headlamp, center SWAT yang jarak tembaknya jauh itu semuanya mati saat ada kabut ini. Zen bilang ke teman-temannya, kalian jangan khawatir, insya Allah besok kita sudah sampai di puncak sumur 7 gitu. Nah, jadi entah kenapa menurut si Yuda, jika Zen yang bicara itu kami tuh semuanya seperti ngerasa tenang, nyaman gitu, seperti melupakan kejadian-kejadian yang di luar nalar itu gitu. Nah, akhirnya mereka memutuskan untuk tidur di satu tenda, di tenda dong milik laki-laki itu, dengan disekat oleh carrier mereka yang dijajarkan gitu loh. Jadi laki-laki sebelah kanan, perempuan sebelah kiri gitu kan. Karena memang tempat pendirian tenda itu ada ruang atau cukup lah gitu, tanahnya landai gitu. Nah, jadi mereka tidur ini, sedangkan Zen berjaga di luar gitu, dengan alasan waktu itu Zen bilang, ya sudah, kalian tidur di tenda saja bersama-sama tapi disekat gitu. Itu usulan dari Zen. Dan sedangkan Zen, saya mah tidur di ini aja ya, di tenda satunya aja, tenda yang kecil gitu, kata Zen kan gitu. Padahal yang kata Yuda, padahal Yuda tahu bahwasanya si Zen ini nggak tidur, tapi dia seperti berjaga di depan tenda gitu, seperti duduk bersila, kemudian terus memutar tasbihnya. Nah, melihat hal itu, siluet Zen seperti itu gitu, tidak lama, mungkin dalam hitungan 3 detik, 1, 2, 3, mereka tertidur pulas. Kemudian serentak mereka bangun di pagi hari, yang sebenarnya ini tuh bukan kejadian sebenarnya, ini tuh mereka bermimpi, tapi mimpi masuk ke suatu tempat yang sama gitu. Tapi tempatnya masih tetap di gunung itu. Jadi seolah-olah mereka itu melihat di gunung itu tuh seperti ada perkampungan.